warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi adik-adik. How are you today? Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipersiapkan dulu alat tulis, buku paket, dan HP kalian. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, today you are going to learn about giving suggestion. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang giving suggestion, memberi saran. Nah, sebelum itu, apa sih giving suggestion? Pengertian dari giving suggestion itu sendiri adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara seseorang memberi saran kepada orang lain. Nah, di sini biasanya dalam bahasa Inggris saat kita ingin memberi saran atau giving suggestion, kita itu menggunakan kata should yang artinya seharusnya. Nah, should ini digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Yang namanya saran sifatnya itu tidak wajib, berbeda dengan obligation yang artinya itu kewajiban atau keharusan. Nah, dalam menyatakan saran dalam bahasa Inggris, kita itu memiliki dua pola, yaitu pertama dengan should, yang kedua dengan should not. Dimana dengan should yaitu artinya seharusnya, sedangkan dengan should not yaitu tidak seharusnya. Nah, di sini misalnya saya punya dua contoh pola dari menyatakan saran. Yang pertama dengan should. Di sini dengan should memiliki pola subject diikuti oleh dengan should, lalu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, contoh kalimatnya adalah you should bring your dictionary. English is the third lesson. Di situ subjeknya adalah you, diikuti oleh kata should, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dari bring. You should bring your dictionary. Yang artinya kamu seharusnya membawa kamus. Pelajaran ketiga adalah bahasa Inggris. Nah, untuk yang kedua yaitu should not, di mana polanya itu subjek should not plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya adalah you should not bring your dictionary. Today lesson is mathematics, di mana subjeknya yaitu you, diikuti oleh should not, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dari bring. You should not bring your dictionary, yang artinya adalah kamu seharusnya tidak membawa kamus. Pelajaran hari ini adalah matematika. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham atau belum? Nah, untuk yang tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menyatakan saran atau giving suggestion menggunakan kalimat verbal, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan saran atau giving suggestion dengan kalimat non-verbal. Nah, di sini sama memiliki dua pola, yaitu yang pertama menggunakan should be dan yang kedua menggunakan should not be. Nah, untuk pola yang pertama yaitu ada subjek diikuti oleh should dan be, lalu diikuti oleh kata adjective, noun atau adverb. Apa sih adjective, noun atau adverb? Nah, yang dimaksud dengan adjective, noun atau adverb itu sendiri adalah adjective yaitu kata sifat, noun adalah kata benda, sedangkan adverb yaitu kata keterangan seperti keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, contoh untuk pola pertama, kalimat untuk pola pertama yaitu you should be calm in the classroom. Nah, di mana subjeknya yaitu you,
diikuti oleh kata should be, lalu diikuti oleh kata adjektif yaitu calm. You should be calm in the classroom, yang artinya kamu seharusnya tenang atau tidak ramai di dalam kelas. Nah, untuk yang bentuk kedua, pola kedua, yaitu ada subject diikuti oleh should, not, be, lalu diikuti oleh kata adjektif, noun, atau adverb, sama seperti pola pertama. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah you should not be angry to your sister, dimana untuk subjeknya yaitu you, diikuti oleh should, not, be, lalu diikuti oleh kata adjektif angry. You should not be angry to your sister, yang artinya kamu seharusnya tidak marah kepada saudaramu. Nah, bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah paham tentang bagaimana memberi saran menggunakan kalimat verbal dan non-verbal? Semoga paham ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara menanyakan saran kepada orang lain. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, dalam menanyakan saran itu ada dua pola, yaitu dengan menggunakan kalimat verbal dan dengan menggunakan kalimat non-verbal. Untuk yang pertama yaitu ada should, subject, dan verb atau kata kerja. Untuk contoh kalimatnya adalah should I go to your home, dimana untuk kalimat awal di situ ada should, lalu diikuti oleh subjek I, dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb 1 dari go. Should I go to your home, yang artinya adalah haruskah aku pergi ke rumahmu? Nah, untuk pola kedua yaitu should diikuti oleh subjek, diikuti oleh be, diikuti oleh adverb, adjective, atau noun. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah should we be diligent students, di mana kalimat pertama yaitu ada should, diikuti oleh subjek we, lalu diikuti oleh be, diikuti oleh kata adjektif yaitu diligent. Should we be diligent students, yang artinya adalah haruskah kita menjadi murid yang rajin? Nah, itu untuk question form atau pola dalam bertanya saran kepada orang lain. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham tentang question form atau bentuk dalam menanyakan saran? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 33 dan 34. Di situ ada contoh kalimat kalimat giving suggestion atau memberikan saran. Nah, yang pertama yaitu ada kalimat memberikan saran yang menggunakan kalimat verbal, dimana yang tadi rumusnya adalah subject, should, lalu diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini ada kalimat giving suggestion yang pertama, we will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Nah, di situ ada 4 kalimat verbal dalam memberikan saran. Yang pertama ada you should greet me, dimana menggunakan kata kerja bentuk pertama dari greet, you should greet me. Lalu you should ask question, dimana kata kerjanya adalah ask. Lalu you should answer questions,
di mana verb one atau kata kerjanya adalah answer. Dan yang terakhir yaitu you should take leave in English, di mana kata kerja atau verb one-nya adalah take. Nah, untuk yang di kalimat menyatakan saran yang kedua, menggunakan pola kedua seperti tadi, yaitu menggunakan should be lalu diikuti oleh adjective, adverb ataupun noun. Di situ ada contoh kalimatnya di halaman 33. Nah, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. And you should be sure that you can do it because I will always help you. Nah, di situ ada 3 contoh kalimat nonverbal di mana menggunakan pola yang kedua, yaitu subject, should be lalu diikuti oleh adjective atau adverb ataupun noun. Nah, contoh kalimatnya adalah you should not be ashamed, di mana menggunakan kata adjective atau kata sifat, yaitu ashamed. Lalu you should be sure, di mana menggunakan kalimat adjective juga, yaitu sure. Nah, untuk yang halaman 34, di situ juga ada contoh kalimat dalam memberikan saran yang menggunakan pola pertama atau kalimat verbal. Sama seperti yang pertama tadi, yaitu you should listen to more English songs, you should sing more English songs, more importantly, you should understand the lyrics, you should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Dimana di situ ada 4 kalimat dalam menyatakan saran menggunakan kalimat verbal. Ada you should listen, you should sing, you should understand, and you should read more. Nah, bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah paham dengan materi tentang giving suggestion pada hari ini? Ibu harap kalian paham ya. Nah, mungkin itu saja materi tentang giving suggestion atau memberi saran pada pagi hari ini dari Miss Anissa. Kurang lebihnya Miss Anissa mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.